Majelis Hakim mengungkap motif dari pembunuhan berencana yang dilakukan Ferdy Sambo kepada Brigadir J adalah karena Putri Chandrawati merasa sakit hati bukan karena adanya pelecehan atau pemerkosaan. Pengacara keluarga Brigadir J, Martin Lukas Simanjuntak pun memberikan tanggapannya terkait motif baru yang diungkap Majelis Hakim tersebut. Martin menyebut ahli yang dihadirkan oleh pihak Ferdy Sambo dan Putri Chandrawati di dalam persidangan hanya menilai secara subjektif soal dugaan pemerkosaan yang dilakukan Brigadir J. Karena menurut Martin, kasus pemerkosaan masuk dalam delik material sehingga harus bisa dibuktikan secara forensik. Menurutnya hal itu sangat keliru. Pemeriksaan tersebut adalah dari delik material dan harus bisa dibuktikan secara forensik apabila ada kerusakan dalam alat kelamin. Lebih lanjut, Martin menyebutkan jika memang terjadi pemerkosaan, pasti ada jejak DNA dari Brigadir J di TKP, namun hal itu juga tidak bisa dibuktikan oleh pihak Ferdy Sambo dan Putri Chandrawati. Oleh karena itu, Martin mengatakan pertimbangan majelis hakim untuk vonis terhadap Putri sudah bisa memberikan kepastian hukum. Menurutnya, vonis ini membuat agar tidak ada lagi orang-orang yang merasa memiliki kekebalan hukum hingga memfitnah orang lain tanpa bukti yang jelas. Terakhir, Martin pun menegaskan bahwa pihak Ferdy Sambo dan Putri harus meminta maaf karena selama ini kerap kali menyatakan Brigadir J sebagai pelaku pemerkosaan. Sebelumnya, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menilai bahwa tidak masuk akal jika terdakwa Putri Chandrawati tidak mengetahui eksekusi Brigadir J di Duren 3. Hal itu diungkapkan Majelis Hakim PN Jakarta Selatan dalam membacakan analisa fakta terhadap vonis Putri Chandrawati dalam sidang pada Senin 13 Februari. Hakim menimbang bahwa sisi lain terhadap terdakwa tidak mengetahui peristiwa apa yang terjadi di rumah Duren 3 karena sedang tidur di dalam kamar. Putri hanya mendengar suara tembakan dan menangis serta tidak mencari tahu asal-muasal suara tersebut. Hal ini dinilai tidak masuk akal oleh Majelis Hakim. Kemudian Majelis Hakim melanjutkan, apalagi saudara Putri telah menyampaikan cerita bohong, menyampaikan skenario setelah almarhum Brigadir J meninggal. Hal itu justru menunjukkan bahwa sebaliknya pengetahuan terhadap terdakwa atas apa yang telah dikendaki telah tercapai karena dengan datangnya Ferdy Sambo setelah rombongan terdakwa sampai di rumah dinas Duren 3. Serta beberapa kali tembakan oleh saksi Richard Eliezer dan Ferdy Sambo, tentu suaranya sangatlah keras apalagi pintu rumah lantai 2 dan 1 telah ditutup saksi Kuat Ma'ruf lebih dahulu. Majelis Hakim melanjutkan tidaklah mungkin orang normal bereaksi tidak berusaha mencari tahu apa yang terjadi mendengar suara tembakan tersebut. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.